Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ikhwat fiddin, apa yang kita ingin bicarakan malam ini judulnya ngalap berkah. Istilah ngalap berkah di sini istilah orang sini ya. Istilah orang sini gitu. Kalau anak salah baca bisa menjadi ngelap berkah. Itu maknanya jadi lain lagi begitu ya. Sebenarnya anak lebih senang judulnya itu adalah bagaimana menjadikan hidup penuh berkah. Bagaimana kita menjadikan hidup kita ini menjadi penuh berkah sehingga kita berjalan dengan keberkahan itu. Ikhwati fiddin, kita pahami bahwasanya yang dimaksudkan dengan barakah adalah subutul khair al-ilahi fi syai'. Apa itu? Adanya suatu kebajikan, adanya suatu kebaikan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Jadi kebaikan itu yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang barakah itu maknanya adalah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan bahkan bisa dimaknakan kedua-duanya. Tetap kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Maka itu kalau kita ketemu anak bagus, kita ucapkan Masya Allah atas kehendak Allah. Lalu kita iringi barakallah, semoga tetaplah kebaikan itu pada kamu. Orang memuji anak tanpa menyebutkan insya Allah, ditakutkan anak kena ain. Kadang-kadang kita kan lupa memuji sesuatu. Kita lihat ada anak pintar, bagus, ini kita lupa mengucapkan insya Allah, masya Allah. Kita lupa masya Allah. Kita punya ini anak pintar sekali, cantik sekali anak ini. Ya, tapi lupa kita mengucapkan kalimat masya Allah, bisa kena ain anak itu. Maka itu kalau anak kita dipuji orang, suruh orang itu mengucapkan masya Allah, bukan kita. Akhi, kul masya Allah. Suruh dia ucap masya Allah. Kalau tidak, dia bisa kena ain. Kalau dia sudah kena ain, sakit, terpaksa orang yang tadi yang datang mungkin sebagian air wuduknya atau apanya, ya itu salah, tanya aja sama ustaz-ustaz di sini besok, ya. Sebab kalau ada yang kena ain pun dia juga yang ngerjakan. Tak mungkin antum undang anak dari Riau untuk ngobati orang kena ain di sini. Tapi itu kenyataan. Masya Allah, ditetapkannya. Imam Ibnu Qayyim maksud dari ucapan seperti sebagaimana doa keberkahan kepada Nabi SAW yang sering dibaca saat tasyahud. Ya, Imam Ibnu Qayyim katakan doa keberkahan itu keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Rasulullah SAW karena engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Ditetapnya keberkahan itu, ini secara bahasa dari makna keberkahan itu. Kemudian ikhwan, kalau betul keberkahan itu ditetapkan semuanya dan itu penetapannya adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingin mencari di manakah keberkatan itu. Sebab kalau kita tak tahu tempatnya, bagaimana kita mengambilnya? Kita harus tahu di mana letak keberkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr. Ya. Itu disebutkan ini model keberkatan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kenapa anak ambil ayat ini? Karena biasanya orang menilai keberkatan itu dengan nilai bertambahnya harta. Wah, berkah dia dagangannya. Kenapa? Semenjak pulang dari satu tempat dan dapat cincin mukjizat, dagangannya laris. Oh, dari mana dia cincin? Ada yang tukang jual cincin. Semenjak dia beli cincin sama itu, dagangannya laris. Yang anehnya tukang jual cincin tak pernah laris dagangannya. Kan aneh itu. Kalau sekiranya dia punya cincin yang bisa melariskan, tentu dia menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Tentu dia tak jual cincin lagi kan? Gitu. Tapi orang elek gitu.
Ini keberkatan. Nah, orang jahiliyah dulu menilai keberkatan itu bertambahnya harta. Ya, bertambahnya dunia ini. Itulah keberkatan yang mereka nilai. Kalau kita bicara keberkatan hidup semuanya, orang hidup yang berkah, ya, tentulah kita berkata tentang hidup yang berkah, hidup yang penuh berkah itu sebagaimana doa Nabi kepada Anas bin Malik. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadanya. Banyakkanlah anaknya, berilah keberkatan dalam kehidupannya, dalam nikmat anak dan ini. Arti tidak dilarang, tapi keberkatan yang bagaimana harta itu? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, itu di dalam itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di hadis yang lain juga tentang doa untuk Anas, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah, berkahilah hartanya. Nah, masalahnya bagaimana harta kita itu penuh berkah, sehingga hidup kita ini penuh keberkatan itu. Apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan beramal soleh, pasti kami buka keberkatan itu dari langit dan bumi. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau mereka tidak beriman dan mereka tidak beramal soleh? Maka yang datang dari langit dan bumi bukannya keberkatan, tapi malapetaka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi keadaan diri kita. Ya, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mendudukkan sebenarnya bagaimana hidup yang berkah. Allah katakan begini, kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum bi yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Dia merasakan mati, maknanya dia akan dihidupkan kembali. Al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, siapa dia? Merekalah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti sebenarnya. Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Apapun yang kita usahakan dunia ini, ya, berapa banyaknya orang menganggap bahwasanya apabila diberi karunia harta oleh Allah, mereka akan menjadi orang yang hidup dimuliakan Allah, dimuliakan orang, mereka jadi orang yang kuat, mereka memburu hartanya, sampai sebagian mereka tidak memperdulikan cara mencari itu apakah halal ataupun haram. Dia mencari dengan jalan yang haram agar mereka mendapat kekayaan. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada mereka, justru mereka tidak tenang. Dia jaga hartanya, dia jaga, dia susah. Kemudian dia sebagian menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Memang hartanya bertambah. Banyak orang ngalap-ngalap berkah pada tempat-tempat tertentu. Mereka mengadakan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kaya, dapat karena Allah sudah berjanji, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan kepada mereka di dunia ini dan mereka di dunia tidak kami rugikan, kata Allah. Ini bukti Allah berikan. Orang kafir kah dia, musyrik kah dia, fasik kah dia, kalau minta kaya Allah bagikan sesuai dengan usahanya mereka. Tapi orang yang sudah dapat bagian dunia, Allah katakan ulaikal ladzina yasalun fil akhirah ilan nar. Tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat kecuali neraka saja. Kekayaan tidak menyelamatkan mereka. Ada orang menganggap bahwa katanya kalau mereka sudah dapat kedudukan, jabatan, dia menjadi orang yang kuat. Tapi setelah dia menjadi pejabat, dia jadi orang yang lemah. Apa bukti lemahnya? Dulu dia kalau naik mobil bisa buka pintu sendiri kan? Tapi setelah jadi pejabat, pintunya juga dibukakan orang. Kadang-kadang HP-nya pun berbunyi, ada orang yang tunggu ngangkatkan HP-nya, diangkatkan HP-nya. Ini orang jadi orang kuat atau jadi orang lemah? Dulu
sendirian. Sekarang dia harus dikawal ya akhi. Tak sendirian dia dikawal, sangat takut dia dalam hidup ini. Allah, bukan dia menambah kekuatan dirinya, menambah lemah dirinya. Lihat para khalifah dulu, mereka berani. Ya, maka itu perhatikan keadaan ini.